Perkenalkan, nama saya Marcel Kristianto Wibisono dari kelas 11 TKTLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, kita akan membahas Quran Surat Al-Imran, khususnya ayat 190 hingga 191 yang membahas tentang perintah menggunakan akal, berpikir kritis, dan merenungi ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. Tema dan kaitan berpikir kritis dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191 ialah tafakur atau berpikir mendalam tentang ciptaan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi juga harus menggunakan akal, berpikir kritis, dan merenungi penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam. Semua fenomena itu menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir kritis. Dalam ayat ini mendorong manusia untuk mengamati alam dengan seksama, menganalisis keteraturan alam seperti siang dan malam, rotasi bumi, dan lain-lain, menghubungkan fenomena alam dengan kebesaran Allah, mengambil pelajaran hingga semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bentuk berpikir kritis Islami, bukan hanya menerima tanpa alasan, tetapi mencari makna dan hikmah. Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Tajwid dan terjemahan. Ayat dan tajwid. Ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari layatin liulil albab. Tajwid yang terkandung di dalamnya yaitu inna fi idgham bigunah, khalqi qalqalah sugro, as-samawati matobi'i, wal ardi izhar halqi. Ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tajwid yang terkandung di dalam surat tersebut ialah alladzina idgham samsiyah, qiyaman mat wajib mutasil, batila qalqalah, mat tabi'i as-samawati, faqina gunah. Terjemahan ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Asbabun nuzul. Menurut beberapa riwayat, ayat ini turun kepada para sahabat yang membaca dan merenungi ciptaan Allah bagi malam hari. Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, beliau menangis karena sangat meresapi maknanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ayat ini turun untuk mengingat manusia agar tidak lalai melihat tanda-tanda Allah, agar manusia menggunakan akal, dan agar manusia semakin taat kepada Allah setelah memahami kebesaran ciptaannya. Makna tafsir atau isi kandungan. Isi kandungan utama Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191 ialah perintah untuk berpikir kritis, tafakur, mempelajari ciptaan Allah seperti astronomi, rotasi bumi, siklus, dan siang malam. Tanda-tanda kebesaran Allah ada dalam seluruh alam semesta. Orang berakal, ulul albab, adalah orang yang mengingat Allah dalam segala keadaan. Penerapan pemahaman intisari, penerapan dalam kehidupan, selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik berdiri, duduk, ataupun berbaring. Belajar sains dan alam bukan hanya untuk ilmu, tapi sebagai untuk ibadah. Intisari, berpikir kritis adalah perintah Allah. Alam semesta adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Mukmin sejati adalah yang berzikir dan berpikir. Penutup, demikianlah penjelasan mengenai Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Semoga kita menjadi hamba Allah yang termasuk dalam golongan ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan berpikir kritis terhadap ciptaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.